Kan ada di dalam tema kita. Bab pertama, nomor 2, kenapa dikhususkan wanita? Apakah wanita saja yang masuk ke dalam neraka? Maka jawabannya adalah dikhususkan wanita karena kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, wanita adalah penghuni neraka paling terbanyak. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat ke dalam surga, ternyata kebanyakan penghuninya orang-orang fakir miskin. Dan aku melihat ke dalam neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Ini hadisnya. Ini kenapa kita mengangkat tema wanita penghuni neraka. Saya dalam buku ini banyak dihujat oleh para wanita. Kenapa wanita saja? Seakan-akan wanita buruk. Seakan-akan wanita rendah. Kenapa disebutkan wanita saja? Maka jawabannya adalah karena hadis ini. Ittala'tu fin nar fa idza ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat di dalam neraka, ternyata penghuni neraka terbanyak adalah perempuan, para perempuan. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqalla sakini al-jannah an-nisa." Sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah perempuan. Tapi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan bersedih hati. Kenapa demikian? Karena mudah-mudahan yang hadir di sini terutama menjadi yang sedikit tersebut. Ya. Dan kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh bersedih hati karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Cuma kenapa disebutkan di sini perempuan paling sedikit penghuni surga? Dilihat dari perbandingan persentase, perbandingan dengan laki-laki. Tetapi saya ingin menyebutkan beberapa hal. Di antaranya, perhatikan baik-baik bahwa meskipun dikatakan perempuan adalah penghuni neraka paling terbanyak, tetapi perhatikan bahwa perempuan, wanita, kalau di Malaysia apa? Perempuan atau wanita? Sama, dua-duanya. Wanita atau perempuan, baik di dalam neraka atau di dalam surga paling terbanyak, dua-duanya. Jadi mereka adalah penghuni surga paling terbanyak, mereka juga penghuni neraka paling terbanyak. Ya. Coba perhatikan beberapa hadis berikut. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ra'aitun nar falam ara manzaran kal yaumi qattu afdha'a wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Lihat, aku melihat neraka dan aku tidak pernah melihat pemandangan pada hari itu yang lebih mengerikan sama sekali. Artinya pemandangan neraka sangat mengerikan. Dan aku melihat penghuni paling terbanyak adalah wanita. Taib. Ini sudah kita pahami tadi. Sekarang di surga, wanita pun paling terbanyak. Jadi di neraka paling terbanyak, di surga pun paling terbanyak. Kenapa? Karena memang jumlahnya banyak. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bukan hadis sembarangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa perempuan atau wanita paling banyak penghuni surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ketika beliau menceritakan para lelaki penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, likulli wahidin minhum zaujatan. Setiap laki-laki yang masuk surga punya 2 istri. Berarti mana yang banyak di surga? Wanita, perempuan. Setiap satu laki-laki di surga punya 2 istri. Jadi sekarang yang jomblo-jomblo belum menikah, ya kemudian mati misalkan, kayak Mas Hizazi belum menikah, ya mati misalkan sekarang, maka di surga jangan takut, pasti punya 2. Kalau masuk surga, kalau masuk surga pasti 2. Ada seorang janda, tahu janda ya? Janda wanita ditinggal mati oleh suaminya, tidak mau move on, tidak mau menikah lagi. Kenapa? Karena kan dalam hadis Rasul, kalau ada perempuan menikah, maka dia akan bersama suami terakhirnya di surga. Al-mar'atu li akhiri zawjiha. Seorang perempuan akan bersama suami terakhirnya di surga. Paham ya? Ini seorang janda yang mati suaminya, tak mau dia nikah. Kenapa? Nanti kasihan Ustaz, suami saya nanti di surga sendirian. Saya sama suami baru saya, dia sendirian manyun di surga. Diam saja nanti. Maka kita katakan tidak, lihat tadinya. Likulli wahidin minhum zaujatan. Setiap penghuni surga laki-laki memiliki berapa? 2 istri. Ya, daripada di dunia tidak bisa poligami, kita di akhirat saja poligami lah. Ada seorang syekh di Arab Saudi ditanya, syekh, yang bertanya perempuan, syekh, bolehkah saya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan saya dan suami saya ke dalam surga, dan jangan kasih suami saya di surga bidadari. Apa jawaban Syekh? Syekh mengatakan, tubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirati kaman. Kalian sudah menyiksa kita di dunia, tak boleh poligami. Di akhirat juga begitu. Nah, intinya seorang penghuni surga laki-laki dia akan memiliki 2 istri. Ini menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak di surga dibandingkan jumlah lelaki. Begitu juga di neraka. Jumlah perempuan di neraka lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan penghuni surga yang paling rendah nikmatnya. Ini penghuni surga yang paling rendah nikmatnya, paling terakhir nikmatnya. Wa inna lahu minal huril 'ain lithintain wa sab'ina zawjah siwa azwajuhu minad dunya. Lihat, subhanallah. Penghuni surga yang paling rendah adalah bahwasanya ia akan memiliki 72 istri dari bidadari. Di samping tambahannya istrinya di dunia. Berarti banyak mana? Wanita. Jadi ringkasannya, di surga paling banyak perempuan, di neraka juga paling banyak perempuan. Kembali ke masalah kita. Kenapa kita membicarakan perempuan, wanita penghuni neraka? Karena tadi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa inna aqalla sakinil jannah nisa. Sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit adalah perempuan.